Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali bisa berjumpa saya di Silampari Sepekan Minggu 3 Desember 2023. Banyak berita yang ingin kami informasikan kepada pemirsa selama satu minggu ini. Bersama saya Iis Wandira, inilah Silampari Sepekan selengkapnya. Salah satu rumah warga di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, memakan bahu jalan padat karya RT 7. Hal ini membuat jalan menjadi mengecil dan membuat warga setempat resah. Lurah Lubuk Kupang dan RT 7, RT 6 bersama warga untuk membenarkan ukuran tanah tersebut, di mana dalam hal ini Lurah Lubuk Kupang mendatangkan milik rumah pertama untuk minta data ukuran rumah yang saat ini sudah memakan bahu jalan pada hari Rabu 29 November 2023. Penjelasan pemerintahan RT 6 dan RT 7 bersama warga setempat, sebelumnya pemilik rumah yang pertama kalinya kondisi rumah ini tidak memakan bahu jalan. RT 6 Kelurahan Lubuk Kupang Suyadi menjelaskan, sedikit banyaknya kami generasi penerus sesepuh yang ada dulu, kami memegang dokumen yang asli masalah tanah ini, di mana sebelah kanan arah kantor balai itu sudah tinggal 13 meter, di mana sebelumnya itu berukuran 15 meter. Jadi, tanah itu sudah dimakan 2 meter oleh pemilik rumah tersebut. Dan untuk lebarnya berukuran 3 meter setengah semenjak rumah itu dibangun, kini jalan berukuran 180 cm lagi, sudah dimakan 170 cm. Kembali dirinya menyampaikan harapan kami selaku pemerintah di sini kembalikan semula. Sedikit banyaknya, walaupun kita tuh generasi penerus dari sesepuh-sesepuh kita yang ada dulu, itu yo pegang dokumen asli masalah tanah itu. Yang dulunya aslinya 25 tanah. Maksudnya 25 itu Pak? 25 meter keseluruhan tanah itu. Nah, kalau diambil 15 untuk tanah balai, kan tinggal 10. Nah, dari 10 meter itu, samping kanan dan samping kiri balai 5 meter, 5 meter. Itulah jelas. Itulah. Nah, sekarang tinggal 13 meter. Yang dari 15 tadi Pak? Yang dari 15 tadi. Tanah balainya. Ya, tanah balainya itu. Jadi samping sebelah kanan itu tanah balai ya. Itu juga diambil? Ya diambil. Berapa meter Pak? Ya kalau 15 tinggal 13 ya berarti 2 meter kan? 2 kali meter. sepanjangnya. Kali sepanjangnya. Kalau yang dari bahu jalan gimana Pak? Kalau bahu jalan ini Masih pun 2,5 meter sekarang. Sebelah sini. Ya. Ya sekarang tinggal Pak mantap semeter, 3,5 meter. Jadi 3,5 meter keseluruhan. 3,5 meter itu diambil bagaimana? Itu keseluruhan. Total yang lebar jalan. Aslinya 3,5 meter. Total lebar jalan berapa Pak? 3,5 meter. 3,5 meter. Yang dimakan bahu jalan itu ada berapa lagi tuh? Itu sekarang tinggal 180 cm lebarnya. Jadi yang dimakan itu kira-kira berapa ini Pak? Berapa meter? Ya dari 3,5 jadi 180 tinggal berapa? Berarti 170. Nah, 170 Pak. cm. Jadi harapan Pak RT, oke Pak. Waktu belakang ini ada nggak teguran untuk warga itu? kalau teguran itu sudah nggak kurang-kurang. Yang bersangkutan pun sudah dipanggil di kelurahan. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya dia bersikukuh dengan surat dia 7 meter tanah dia. Nah, itu dia masih bersikukuh ukuran tanah dia 7 meter itu. Jadi harapan pemerintah di sini sama warganya gimana Pak? Itu ya harapan kami pemerintah sini ya kembalikan semula. Iya. Nah, kalau tadi kan itulah tahu dengar sendiri dari pemilik kapal kan. Pembicaraan dia kan apa adanya kan dari ukuran semula.
Lurah Lubuk Kupang Wahid menyampaikan, saya selaku Lurah Lubuk Kupang dan saya meminta pihak-pihak yang terkait seperti aset, pemerintahan, pihak kepolisian, atau Pol PP segera menindaklanjuti. Harus sinkron cepat menindaklanjuti kelurahan dari warga di sini di mana sebelumnya mobil bisa lewat, kini tidak bisa lewat. Dan jika ada hajatan bisa lewat jalan di sana dan untuk saat ini tidak bisa lagi. Lubuk Kupang, pihak-pihak terkait seperti aset, pemerintahan, dan Babin atau pihak kepolisian atau Pol PP Ya, segera didukung. menindaklanjuti. Harus mendukung lah, Harus mendukung. sinkron dan cepat menindaklanjuti sebelum jangan sampai berlarut-larut. Kalau saya pribadi, saya nggak mau ini walaupun ini mau dibangun tahun ini, saya stop dulu. Karena apa? Saya bereskan dulu asetnya. Aset yang sudah dihibahkan tidak boleh disentuh oleh warga. Saya bereskan dulu, baru boleh dibangun oleh sama pemerintah. Tidak apa-apa. Karena apa? Mengingat nanti saya kesalahan sebagai pemimpin. Jadi Pak Lurah ada nggak keluhan dari warga sini? Keluhannya yang mengeluh semua. Karena dulu mobil bisa masuk, mereka misalkan ada taruh di dalam bisa lewat jalan sana, taruh di sana bisa lewat jalan sini, sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi Pak. Ya. Karena jalannya sudah Ngecil. Selain itu mereka menginginkan dikembalikan seperti semula, termasuk yang di balai kelurahan. Tanahnya dikembalikan. Nah, siapa-siapa yang kemarin yang terlibat menandatangani, yang mengukur ya segera ditindaklanjuti sama pihak-pihak yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah aset itu tadi. Apa pemerintahan, kepolisian. Dan lagi kan ada yang janggal. Nah, selain itu ini apa di sini sesepuh-sesepuh yang membeli balai itu masih ada. Yang jalan ini yang menghibahkan masih ada. Jadi yang masih lengkap. Yang dimakan itu tanah dari balai sama jalan. Tanah jalan. Ya. Nah, selain itu saya pribadi meminta atas nama ini warga Lubuk Kupang, tolong ditertibkan perizinan yang di depan-depan itu. Yang ruko-ruko itu tertibkan. Ada tidak izin. Ini kalau dibiarkan ini Pak, nanti ada timbul lagi yang kayak gini, timbul lagi di jalan mana, jalan masuk mana. Nah ini kalau tidak segera ditindaklanjuti maksud saya kan. Mohonlah, jangan yang di bawah ini pusing. Nanti yang ya jangan sampai mereka kok tidak melapor. Nah ini setelah warga ribut ya terpaksa saya tindaklanjuti. Pemilik rumah pertama Bapak Atap mengatakan untuk ukuran panjang rumah itu 32 meter, setelah itu saya tidak tahu lagi. Dan di mana sebelumnya rumah itu tidak sama sekali memakan bahu jalan, malahan saya kasih 1 meter untuk jalan. Ya, kalau panjang itu ya 30, 2, aku tambah 2 meter dengan uang belakang. Cuma yang 2 meter udah aku buat ukuran. Kalau bukanya itu ya 5 meter, bagiannya belakang depan lebih dikit dari lebih 5 meter tuh. Nah, kunjuk jalan 1 meter itu. Nah, di bagus meter meter ya. Ya itu. Kan? Ya itulah. Untuk warga yang di belakang. Ya. Ya, benar. Ya. Yang belakang itu ya panjangnya 30 meter. Cuma aku beli dengan uang belakang itu 2 meter nambahnya, jadi 32 meter. Itu tanah itu. Tanah itu aku tidak tahu lagi. Ya. Kalau sebelumnya rumah itu lah makan jalan apa belum Pak? Rumah itu tidak makan jalan lele sana. Soalnya semeter aku kunjuk jalan. Cuma yang makan jalan aku dia, cocokan banyu aku. Cucuran lapak ya. Itu Itu waktu Mang Mantap. Waktu masih milik Mang Mantap. Waktu aku dulu rancangan itu ya memang tidak makan jalan untuk sementara. Rancangan aku dulu tidak ini. Bukan tidak ini kan, tidak ini. Nah, tanah tunjuk semeter sebelah sana. Itu ya. Untuk jalan. Untuk jalan. Untuk jalan. Hibah. Uang sebelah ngenyuk semeter puluh. Nah, jadi 2 meter. Jadi Coba. sebelum dari sebelah jalan tuh memang dikasih semeter untuk jalan. Jalan. Di tanah itu ya 5 meter. Aku buat rumah tuh 4 meter. Nggak boleh diukur itu. Oke.
Karena salah tahu kan. Iya. Nah, cuma bagian depan ini memang lebih dulu dikit. Dari 5 meter memang lebih dikit dari depan. Iva Walbarodi, Selampari TV, melaporkan. Di musim penghujan, tumpukan sampah terlihat berserakan tidak tepat pada tempatnya. Berserakan hingga ke jalan di Jalan Jenderal Sudirman D. Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Sampah-sampah tersebut terlihat berserakan hingga menimbulkan bau tak sedap, membuat petugas DLH pembersih sampah kewalahan dan juga sangat mengganggu pengguna jalan. Tumpukan sampah terlihat berserakan di Jalan Jenderal Sudirman di Desa D. Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Tumpukan sampah tersebut melipir hingga ke bahu jalan serta mengganggu pengguna jalan yang telah melintas kawasan jalan tersebut. Terlebih juga menimbulkan bau busuk jika melintasi jalan tersebut. Kondisi jalan yang penuh sampah berserakan membuat petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH kewalahan dalam mengatasi sampah di Desa D. Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Umumnya disebabkan oleh kebiasaan orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terlebih lagi sampah makanan mentah yang mudah membusuk bercampur dengan sampah lainnya, seperti bungkus plastik atau kertas, dan akan menimbulkan bau busuk. Apalagi ditambah sekarang ini musim penghujan. Petugas Dinas Lingkungan Hidup mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Banyak orang yang membuang sampah kebanyakan tidak pada tempat sampah. Membuatnya, sampah sangat berserakan sampai melipir ke aspal jalan. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya semoga masyarakat akan lebih sadar dan bijak akan membuang sampah pada tempatnya. Terlebih sudah disediakannya tempat untuk membuang sampah. Sampah di desa ini sangat luar biasa karena mungkin kesadaran masyarakat juga masih kurang. Jadi mereka itu buang sampah kadang cuman naik motor dia udah turun, terus naik mobil juga nggak turun, dia langsung lempar aja. Kalau ini jadi sampah itu entah jatuhnya kemana, ya nggak di bak sampahnya nian. Jadi bak sampah ini kadang kosong, terus sampah ini melebar ke pinggir jalan, kadang nyampe ke aspal. Kan ya kendak petugas kami di sini ya yang sportif lah, namanya ada juga tempat sampah kan, buanglah di baknya apa cak mano. Untuk harapan ke depan sih kami cuman menginginkan ya kesadaran masyarakat lah, kalau buang sampah itu ya di tempatnya lah, wong tempat sudah disediakan. Muhammad Dhani Rahmadi, Selampari TV melaporkan. Rumah sakit Dr. Sobirin yang berada di Kota Lubuk Linggau yang merupakan milik Kabupaten Musirawas pada hari ini Kamis 30 November 2023 hari terakhir pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin yang berada di Kota Lubuk Linggau yang merupakan milik Kabupaten Musirawas, di mana pada hari ini terakhir pelayanan atau operasional dari Rumah Sakit Sobirin tepat pada hari ini 30 November 2023. Operasional Rumah Sakit Sobirin ini akan dipindahkan ke Rumah Sakit Muhammad Amin yang berada di Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Staf Humas Rumah Sakit Sobirin, Parida, menyampaikan instalasi gawat darurat sudah tidak lagi menerima pasien sejak 27 November 2023, pukul 23 lalu. Saat ini semuanya sedang mengemas barang untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin. Dan untuk minggu pertama dan kedua di bulan Desember 2023, kita melakukan pemindahan alkes dan mobiler dan aset bergerak lainnya. Minggu ketiga melakukan proses pemberkasan persiapan SIP, perizinan SOP, STR, dan lainnya. Minggu keempat melakukan invitasi BPJS Kesehatan untuk melakukan MOU pelayanan. Mudah-mudahan di awal Januari 2024, Rumah Sakit Muhammad Amin bisa secepatnya bisa beroperasi kembali. Mohon doa kepada masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, dan sekitarnya untuk bersabar sampai dengan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin berjalan normal. Untuk instalasi gawat darurat sudah tutup tanggal 27 November 2003 pukul 23 tadi. Nah, kalau untuk batas akhir pelayanan rawat inap tanggal 30 November 2023. Untuk yang kawan-kawan tadi lah sudah persiapan atau gimana ya
persiapan alat pindah atau gimana ya? Ya, sudah persiapan, sudah dipak-pak tadi itu kan? Berarti UGD terus itu lah sudah tutup ya? Iya, lah sudah tutup. Alatnya diangkut ke Sobirin situ atau gimana ya? Alatnya? Iya, dia diangkat ke Muhammad Amin ya? Relokasi Rumah Sakit Sobirin yang di Jalan Yosudarso mau merelokasi ke Pangeran Muhammad Amin di bulan Desember, minggu pertama dan minggu kedua kita melakukan pemindahan alkes, mobiler, dan aset bergerak lainnya. Sementara itu untuk di minggu ketiga kita melakukan proses pemberkasan, persiapan SIP, perizinan, SPO, SPM, dan lain-lain. Di minggu keempat kita akan melakukan visitasi BPJS untuk kelanjutan MOU pelayanan lah ya. Mudah-mudahan di awal Januari tahun 2024 Rumah Sakit Dr. Sobirin di Jalan Pangeran Muhammad Amin bisa beroperasi kembali. Mohon doanya dari masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa Ival Walbarodi, Silambari TV melaporkan. Usia bukanlah penghalang untuk terus berusaha. Seperti yang dilakukan Sutiman di usianya yang sudah tua, namun beliau tetap semangat mencari nafkah. Menjual tape ubi dan opak keliling dari desa M. Siti Harjo menuju Pasar B. Serikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Usia bukanlah penghalang untuk terus berusaha, seperti yang dilakukan Sutiman di usianya yang sudah tua, namun beliau tetap semangat berusaha untuk mencari rezeki dengan menggunakan sepeda. Beliau berjualan keliling, menjual jajanan tape ubi dan opak. Dirinya menempuh perjalanan sekitar 5 km dari desa M. Siti Harjo menuju Pasar B. Serikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Tanpa dikenal lelah, beliau keliling menjajakan dagangannya mulai pukul jam 8 pagi hingga pukul 1 siang. Semangat tanpa kenal lelah ini harus jadi contoh inspirasi bagi kita generasi muda bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berusaha. Pedagang tape mengatakan, beliau tidak memproduksi sendiri jajanannya, melainkan meneruskan dari produksi orang lain. Kembali dirinya menyampaikan, semoga dirinya tetap bisa berjualan setiap harinya dan semoga penjualannya pun tetap lancar. Soalnya nggak punya uang. Oh iya Bukan punya cewek. Iya Pak. Pan kedepannya penjualannya gimana Pak? Harapan ke depan. Iya. Belum terbayang. Semoga laris terus Pak ya. Belum terbayang harapan ke depan. Semoga laris penjualannya. Iya. Muhammad Dani Rahmadi, Silambari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Silambari Sepekan minggu ini. Tonton terus Silambari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Saya Iis bersama kru mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.